Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Ipai Daulay, NIM 231040-116, kelas B, Universitas UIN Sunan Kalijaga, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam dalam perspektif. Adapun bunyi hadisnya, qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyatan qatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullahu bihi khairan yufaqihahu fid dini wa innama ana qasimun wallahu yu'ti walan tajala ajil ummatu qaimatun ala amrillah la yadurruhum qalapuhum hatta ya'ti amrullah. Artinya, Umar ibn Abdullah berkata bahwa ia mendengar Muawiyah saat menjadi khatib berkata bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam agama, dan sesungguhnya aku adalah pembagi ilmu. Sementara Allah lah yang menganugerahkan, dan selama umat ini Islam terpijak pada perintah Allah, orang-orang yang berselisih dengan mereka dan membahayakan mereka hingga perintah Allah sampai datangnya hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini saya akan menjelaskan kualitas hadis, sanad, matan, dan rawinya, serta penjelasan isi kandungan hadisnya. Kualitas hadis, sanad, matan, dan rawinya. Hadis ini diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan melalui jalur Sa'id bin Ufair dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Sa'id bahwa Humaid ibn Rahman mendengar Muawiyah mengutarakan hadis tersebut saat menjadi khatib. Terlihat dari dimuatnya hadis ini Sahih Bukhari, tentu memiliki kualitas derajat sahih dan valid, berasal dari Rasulullah sesuai dengan kesepakatan para ulama. Penjelasan isi kandungan hadis ini, yaitu hadis ini sangat masyhur dan di kalangan umat Islam bahkan menjadi jargon di kalangan pelajar untuk memupuk semangat dalam belajar. Hadis ini merupakan pesan Rasulullah SAW kepada umat Islam bahwa siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka mereka akan tafaqquh fi al-din. Hadis selanjutnya tentang tujuan pendidikan Islam adalah hadis tentang menempuh jalan ilmu mendapat generasi masuk surga oleh Allah. Hadis tersebut terdapat 3 periwayatan. Pertama adalah riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Riwayat Tirmidzi. Dan di sini kualitas hadisnya, sanad, matan, dan riwayat rawinya. Hadis ini asalnya bersanad hasan karena ada salah satu rawinya, yaitu Imam Sulaiman bin Mihran al-Amasi yang terkenal thiqah, yaitu terpercaya.
namun juga masyhur rawan melakukan tradisi meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan sanadnya dengan menggugurkan perawi daif, itu lemah, ibarat berbicara sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah tapi tanpa memberitahu sebenarnya secara sempurnanya. Hal itulah yang membuat hadis ini menjadi hasan lijati. Namun ada hadis lain yang membuat hadis ini menjadi sahih li hairihi. Sahih karena ada periwayatan lain yang sempurna dan sahih. Artinya secara isnad pengsanadannya ia hasan, namun hukum hadisnya menjadi sahih. Dan penjelasan isi kandungan hadis di atas. 1. Setiap amalan akan mengantarkan seseorang menuju surga. Dan amalan yang paling mendekatkan seorang menuju surga adalah menuntut ilmu agama, karena itu merupakan seagun-agun amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan baik atau buruknya sebuah amalan seseorang tergantung dengan kadar ilmu yang ia miliki. 2. Islam adalah agama yang terkandung padanya ilmu syar'i, bahkan tegak di atas ilmu wahyu, serta menghasung pemeluknya untuk bersungguh-sungguh untuk mencari Islam juga. Maka hendaknya seorang muslim mempelajari segala yang bermanfaat pada agama ataupun dunianya. 3. Anjuran Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu agama karena termasuk cara mendekatkan diri. Karena ini termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan belajar ilmu agama termasuk ketaatan yang paling mulia. 4. Dengan ilmu yang bermanfaat, seorang muslim bisa membedakan mana yang memudaratkan dan mana yang bermanfaat pada dunianya ataupun akhiratnya. Al-Jannah. 5. Al-Jannah adalah barang yang mahal, tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Maka hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya agar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.